Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waldi Ginting dari kelas TF 4302, NIM 1104190012. Di sini saya akan mempresentasikan video presentasi kalkulus tentang materi integral lipat 3. Sebelumnya saya minta maaf karena tidak bisa menjelaskan melalui media papan tulis. Tapi di sini saya akan menjelaskan melalui buku saja. Nah, di sini ini soalnya gunakan integral lipat 3 untuk menghitung volume benda pijal yang daerah D-nya berada pada oktan 1 yang dibatasi oleh Z sama dengan 9 min Y kuadrat, Y sama dengan X per 3, dan X sama dengan 0. Untuk mengerjakan ini, kita mempunyai beberapa langkah. Yang pertama yaitu gambarkan daerahnya. Nah, untuk kita memudahkan mengerjakan soal ini, kita gambarkan dulu di daerah di R2. Nah, kita tahu Z sama dengan 9 min Y kuadrat. Karena dia hanya di sumbu Z dan di sumbu Y, maka kita buat aja dia di dalam sumbu Z dan sumbu Y. Ini sumbu Z, ini sumbu Y. Nah, kita tahu kalau grafik Y kuadrat itu kan seperti ini. Nah, ini Y kuadrat. Nah, tapi di sini Z sama dengan 9 min Y kuadrat. Berarti kita punya Z-nya itu 9 dan min Y kuadrat. Berarti ke bawah. Berarti ini dia grafik Z sama dengan 9 min Y kuadrat. Ini masih di R2. Nah, yang kedua itu Y sama dengan X per 3. Y sama dengan X per 3 itu sebenarnya sama aja kayak grafik Y sama dengan X. Jadi seperti ini nih. Jadi ini Y sama dengan X per 3. Nah, yang ketiga itu X sama dengan 0. Seperti biasa. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, ini X sama dengan 0. Sejajar dengan sumbu Y. Setelah itu, setelah kita dapat tuh ketiga gambarnya di R2, kita gambarkan di R3. Gambarkan di R3. Nah, kita gambarkan di R3. Sebelumnya, jika kita menggambarkan volume di integral lipat 3, dia akan membentuk sebuah kayak sebuah bidang gitu. Nah, ini kita buat garis bantu aja. Nah, ini kan Z sama dengan 9 min Y kuadrat di sini. Seperti ini. Karena dia diminta di R3, maka dia akan membentuk sebuah ruang. Nah, jadi seperti ini nih. Ini grafik. Ini gambar Z sama dengan 9 min Y kuadrat. Nah, gini. Setelah itu, Y sama dengan X per 3. Y sama dengan X per 3. Kita buat lagi dalam sumbu Z, sumbu Y, sumbu X. Nah, berarti ini jadi seperti ini nih. Nah, ini dia Y sama dengan X per 3. Lalu yang ketiga itu X sama dengan 0. X sama dengan 0. Kita buat lagi sumbu Z, sumbu Y, sumbu X. Nah, ini kan nih. Ini X sama dengan 0 di sepanjang sumbu Y.
Lalu kita buat dia setinggi Z karena di R3. Nah, nih X sama dengan 0. Nah, setelah kita gambarkan seperti itu, kita gambarkan ketiga gambar itu di R3. Gabungkan ketiga gambar di R3. Nah, kita gabungkan gambarnya. Ini di sumbu Z, sumbu Y, sumbu X. Pertama-tama kita gambarkan dulu nih. Garis X sama dengan 0. Nah, yang hijau nih ya. X sama dengan 0. Lalu kita buat warnanya ganti supaya lebih kelihatan. Lalu Y sama dengan X per 3. Y sama dengan X per 3 ini. Lalu yang terakhir Z sama dengan 9 ini ya. Jadi ini nih set. Nah, kita gambar dulu gambarnya. Nah, lalu terdapat ini daerah. Kenapa saya tahu ini daerahnya? Untuk mencari daerahnya itu kan ada 3 nih, 3 bidang. Cari di mana 3 bidang ini memiliki tumpukan terbanyak. Nah, berarti di sini nih. Nah, sebelum itu, jika kita menggambarkan integral, volume integral lipat 3, dia akan menjadi sebuah benda. Bendanya itu bisa tabung atau apa gitu. Nah, ini kayak apa ya? Kayak tabung ya, tapi cuma setengah. Nah, lalu yang keempat itu kita cari batas. Cari batas. Nah, untuk cari batas, kita terlebih dahulu cari sumbu untuk batas Z. Kita partisi ini terhadap sumbu Z. Nah, nih. Nah, berarti di sini tadi 9 ya, 9, 9, 3. Setelah kita partisi terhadap sumbu Z, awalnya dia di sini nih. Nah, ini kita tahu berarti tadi kan X sama dengan 0. Berarti sumbu Z-nya itu dari 0 sampai dia menyentuh ini nih. Kurva yang ini tadi Z sama dengan 9 Y kuadrat. 9 min Y kuadrat. Nah, terdapat batas Z. Lalu kita cari batas Y dan X. Nah, untuk kita cari batas Y dan X itu kita buat grafik lagi dulu di R2 untuk memudahkannya. Nah, kita lihat dulu gambar yang ini nih. Karena kita ambil terhadap R2 berarti kan Y dan X. Nah, kita dapat nih daerah arsirannya nih. Ini nih, atau ini nih. Maka di sini jadi seperti ini. Sini 9, sini 3, sini 9. Dapat daerahnya ini. Nah, lalu ini sumbu Y, sumbu X. Nah, garis yang ini kan Y sama dengan X per 3. Garis yang ini X sama dengan 0. Nah, kita partisi terhadap sumbu X. Nah, kita partisi terhadap sumbu X.
ternyata dia duluan menyentuh si ini nih. Masuk sinar X, misalkan gitu aja ya, sinar X. Nah, maka X-nya duluan menyentuh ini. Berarti ini tadi kan grafik garis X sama dengan 0. Berarti X-nya ini dari 0 sampai sini. Dia nyentuh yang ini. Y sama dengan X per 3. Karena kita mencari batas X, maka ini jadi X sama dengan 3Y. Berarti batas X-nya dari 0 sampai 3Y. Nah, untuk nyari batas Y-nya, kita lihat. Karena tadi kan kita partisi terhadap sumbu X. Nah, berarti Y-nya dari sini nih. Ini sampai sini. Dari sini sampai sini. Berarti dari 0 sampai ini nih 3. Nah, sudah. Setelah kita dapat batas-batasnya, kita buat dalam koordinat kartesius. Daerahnya itu X, Y, Z, di mana X-nya dari 0 sampai 3Y, Y-nya dari 0 sampai 3, Z-nya dari 0 sampai 9 min Y kuadrat. Setelah kita dapat koordinat kartesiusnya, lalu kita hitung integralnya. Nah, kita hitung integral D 1 dV. Nah, untuk menghitung integralnya, kan kita tahu rumusnya itu menghitung volume sama dengan ini, integral lipat 3 dV. Nah, karena dia integral lipat 3, berarti ini jadi dz, dy, dx. Nah, untuk mencari integral lipat 3, batas-batas ini tidak terlalu menjadi patokan. Jadi kita bebas gitu, mau misalnya dx dulu, dy dulu, dz terakhir, sama aja. Asalkan dengan batas-batas yang kita tentukan ini, kita lebih mudah menghitung nilai integralnya. Nah, selain itu juga, dalam integral lipat 3, batas paling luar ini itu tidak boleh berupa variabel, harus berupa angka. Nah, maka dari itu, dalam batas-batas kita kan hanya ini nih, yang tidak memiliki variabel dalam batas-batasnya. Maka ini dari 0 sampai 3. Baru kita buat 0 sampai 3Y, 0 sampai 9 min Y kuadrat. Berarti ini urutannya dz, yang ini. Nah, berarti tadi yang ini dz, nah yang ini dx, yang ini dy. Nah, gini. Berarti dia integralnya ini z, ini x, ini y. Nah, lalu kita hitung integral. Hitung integral. Kita hitung integralnya, berarti tadi kita punya batas 0 sampai 3, 0 sampai 3Y, 0 sampai 9 min Y kuadrat. Berarti ini dz, dx, dy. Kita hitung, berarti 0 sampai 3, 0 sampai 3Y, ini kan sama aja kayak 1. Berarti kita integralkan terhadap z, berarti jadi z dengan batas 0, 9 min Y kuadrat
dx dy. Setelah itu 0 sampai 3 kita masukin batas 0 sampai 3, 0 sampai 3y. Masukin batas z-nya itu 9 min y kuadrat kurang 0 dx dy. Setelah itu 0 sampai 3, 9 min y kuadrat dikali x dengan batas 0 sampai 3y dy. Nah, dari sini 0 sampai 3, 9 min y kuadrat, x-nya kan ini 3y dy. Nah, setelah itu untuk memudahkan kita misalin. Misal U sama dengan 9 min y kuadrat, du per dy sama dengan min 2y, dy sama dengan du per min 2y. Nah, berarti kita masukin 0 sampai 3, 9 min y kuadrat jadi U dikali 3y dikali min 2 du per min 2y dy. Berarti ini min 3 per 2 nya bisa dikeluarin 0 sampai 3 integral U dy. Nah, berarti itu kan min 3 per 2 integral U, tadi yang ini integral U jadi setengah U kuadrat 0 sampai 3 dy. Berarti min 3 per 2 setengah U nya 9 min y kuadrat dy 0 sampai 3 dy. Ini jadi min 3 per 4, 9 min, masukin batas y-nya 3, berarti jadi 9 dikurang 3 per 4 dikurang min 3 per 4 ya, berarti dikali 9 min 0 kuadrat. Berarti ini jadi habis ya, 9 min 9 0 ditambah 3 per 4 dikali 81. Berarti hasilnya 813, ini jadi 3, 8 kali 3 24, jadi 243 per 4. Nah, jadi hasilnya itu 243 per 4. Nah, jadi kesimpulannya kita menghitung integral lipat 3, yaitu jika kita menghitungnya, yang pertama dia akan menjadi sebuah benda, lalu yang kedua itu hasil akhir hanya berupa angka. Artinya itu tidak ada variabel x, y atau z. Nah, kita dapat hasilnya sebuah angka, berarti integral lipat 3 kita berhasil. Nah, sampai sini aja presentasinya. Jika ada kesalahan dalam menerangkan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.